Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang akuntansi untuk hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Nah, apa yang dimaksud hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang? Yaitu hubungan antara kantor pusat atau biasa kita menyebut kantor utama dengan kantor perwakilan, yang dimana kantor utama itu dia dilihat dari skala usahanya, ya itu kalau kantor pusat itu skala usahanya lebih luas, tapi kalau di kantor cabang itu skala usahanya dia lebih kecil dibandingkan dengan kantor pusat. Dan biasanya kantor cabang itu tersebar di daerah-daerah, ya. Jadi contoh misalkan kantor pusatnya ada di Semarang, di provinsi, nanti kantor cabangnya itu bisa di daerah-daerah, di daerah kabupaten, atau bisa juga di luar Semarang begitu. Kemudian sistem pencatatannya ada dua macam, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Nah, apa bedanya? Kalau sistem sentralisasi ini pembukuannya dilakukan oleh pusat, ya, pusat. Tapi kalau sistem desentralisasi ini pembukuannya dilakukan oleh cabang. Begitu. Jadi nanti kalau sistem yang dipakai itu adalah sistem desentralisasi, maka cabang yang melakukan pembukuan hanyalah di kantor pusat, sedangkan cabang itu tidak perlu melakukan pembukuan, tetapi dia hanya mengumpulkan bukti-bukti transaksi kemudian dilaporkan ke kantor pusat. Sedangkan kalau sistem yang dipakai adalah sistem desentralisasi, maka pembukuan itu dilakukan oleh masing-masing kantor cabang. Kemudian ini contoh, ya. Jadi kalau misalkan sistemnya sentralisasi, maka ini kan yang membuka adalah kantor pusat, ya. Jadi pada saat mencatat transaksi antara kantor pusat dengan kantor cabang, maka di situ ada tambahan rekening kantor cabang. Nah, misalkan kantor cabangnya itu lebih dari satu, maka ditulis kantor cabang A, kantor cabang B, karena kan berbeda-beda, ya. Nah, ini contoh misalkan ini kantor pusat mengirim kas untuk pembukaan kantor cabang. Nah, maka jurnal yang dibuat oleh kantor pusat adalah kas kantor cabang pada kas. Jadi kas ini sama-sama kas, cuma kas inilah yang di atas itu adalah kantor cabang untuk kantor cabangnya, ya. Kemudian kas yang di bawah itulah kas milik kantor pusat. Kemudian misalkan kantor cabang membeli aktiva secara kredit, maka aktiva tetap kantor cabang pada hutang dagang kantor cabang. Karena ini yang melakukan adalah yang melakukan transaksi itu adalah kantor cabang, tapi yang membukukan adalah kantor pusat. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada transaksi pembelian, kemudian pengiriman barang. Nah, kalau seandainya transaksi itu terjadi, tidak ada hubungannya antara kantor pusat dengan kantor cabang, maka di jurnalnya tidak perlu ditambahi dengan kantor cabang. Ya, misalkan contoh yang ketiga, ya, pembelian barang dagangan secara kredit. Nah, misalkan yang melakukan itu adalah kantor cabang saja misalkan, atau kantor pusat saja, maka ditulis persediaan pada hutang dagang. Itu kalau sistemnya adalah sistem perpetual, ya. Tapi kalau transaksi itu dilakukan antara kantor pusat dengan kantor cabang, maka maka rekeningnya ditambah dengan kantor cabang. Jadi misalkan kantor pusat mengirim kas ke kantor cabang, maka jurnalnya adalah kas kantor cabang pada kas. Tapi kalau misalkan kantor pusat membeli barang dagang secara kredit misalkan, maka jurnalnya hanya persediaan pada hutang dagang. Begitu. Itu karena berbeda, ya. Kalau yang contoh tadi ada hubungannya antara kantor pusat dengan kantor cabang, maka di jurnal ditambah dengan rekening kantor cabang. Tapi kalau transaksi itu tidak ada hubungannya dengan antara kantor pusat dengan kantor cabang, maka hanya di jurnal seperti biasa, tidak perlu ditambah dengan dengan kalimat kantor cabang, begitu.
Kemudian untuk sistem pencatatan persediaan itu sama ya, ada secara periodik dan secara perpetual. Nah, bedanya kalau secara perpetual pada saat mencatat penjualan, maka di situ ada 2 jurnal. Yang pertama adalah pencatatan penjualan ya, penjualan apakah itu penjualan secara tunai atau secara kredit, kemudian diikuti dengan pencatatan HPP. Jadi ada 2 jurnal. Itu kalau secara perpetual, yaitu ada 2 jurnal. Tetapi kalau misalkan transaksi itu misalkan transaksi penjualan, tetapi sistem yang dipakai adalah sistem periodik atau sistem fisik, maka hanya ada 1 jurnal, yaitu piutang dagang pada penjualan. Jadi tidak diikuti dengan pencatatan jurnal HPP, begitu. Kemudian kalau ada transaksi penagihan piutang, nah di sini kan yang melakukan kegiatan penagihan kan masing-masing ya, baik kantor pusat maupun kantor cabang. Jadi tidak ada hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang, maka jurnalnya seperti biasa, tidak perlu ditambahi dengan kalimat kantor cabang. Jadi hanya kas pada piutang dagang, seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan transaksi mana yang transaksi itu menunjukkan hubungan antara pusat dengan cabang, dan mana yang hanya transaksi seperti biasa. Kemudian kalau sistem desentralisasi, maka dikelompokkan menjadi 2. Apakah transaksi antara kantor cabang dengan kantor pusat? Ya, jadi kalau transaksi antara kantor cabang dengan kantor pusat, maka mempengaruhi pencatatan baik di kantor cabang dengan kantor pusat. Tetapi kalau misalkan transaksi itu hanya terjadi antara kantor cabang dengan pihak ketiga itu misalkan customer ya, maka transaksi itu tidak mempengaruhi hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang, sehingga tidak perlu dicatat oleh kantor pusat, yang mencatat hanya kantor cabang saja. Itu kalau sistem desentralisasi ya. Ini biasanya sistem desentralisasi itu dibuat apabila misalkan jarak antara kantor pusat dengan kantor cabang tidak terlalu jauh ya, misalkan dekat, misalkan pusatnya di Semarang, cabangnya di Semarang juga, misalkan jadi masih satu kota misalkan, jadi dekat. Karena dekat maka bisa menggunakan sistem desentralisasi. Tapi kalau misalkan kantor pusatnya di Jakarta, kemudian cabangnya di Semarang, jadi kan jauh ya. Kalau jauh mendingan menggunakan sistem sentralisasi. Nah, ini contoh yang mempengaruhi transaksi antara kantor pusat dengan kantor cabang dengan menggunakan sistem desentralisasi. Nah, misalkan pengiriman kas dari pusat ke cabang atau sebaliknya, kemudian pengiriman barang dagangan dari pusat ke cabang atau sebaliknya ya, dan sebagainya. Kemudian pembebanan biaya, pengakuan laba rugi maupun penagihan piutang. Dan itu terjadi antara kantor pusat dengan kantor cabang. Nah, di sini harus karena transaksi itu ada kaitannya antara kantor pusat dengan kantor cabang, maka nanti jurnalnya juga harus dicatat oleh 2 pihak, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang. Nah, ini jurnalnya ya. Jadi kalau misalkan yang pertama pengiriman kas, maka kita lihat di sini kantor pusat itu karena desentralisasi itu masing-masing membuat pencatatan ya, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang. Maka pada saat melakukan transaksi pengiriman kas misalkan, maka kantor pusat mencatat, kantor cabang mencatat ya. Maka jurnal di kantor pusat adalah rekening koran. Nah, maka di sini ada rekening, kalau dengan sistem desentralisasi maka dibuka ada rekening baru yaitu rekening koran. Nah, ada tambahan RK itu adalah rekening koran. Rekening koran kantor cabang, kemudian nanti di kantor cabang ditambah dengan rekening koran kantor pusat. Nah, gitu. Alangkah lebih bagusnya lagi ditambah lagi dengan namanya ya, misalkan
rekening koran kantor cabang Semarang misalkan, rekening koran kantor pusat Jakarta. Nah itu lebih malah lebih informatif ya. Jadi itu kalau pengiriman kas misalkan, maka jurnal di kantor pusat adalah rekening koran kantor cabang pada kas. Maka di kantor cabang menjurnal kas pada rekening koran kantor pusat. Begitu juga dengan misalkan di sini pengiriman barang ya. Jadi pengiriman barang, maka jurnalnya adalah rekening koran kantor cabang pada pengiriman barang ke kantor cabang. Tapi di kantor cabang jurnalnya adalah pengiriman barang dari kantor pusat dan pada rekening koran kantor cabang. Rekening koran kantor pusat. Jadi di sini harus kita bedakan antara kalau pengiriman barang ya, di sini ada sama-sama pengiriman barang, tapi kalau di kantor pusat ini adalah ke cabang. Tapi kalau kantor catatan di kantor cabang ini dari kantor pusat. Ini harus kita bedakan ya, tapi yang lainnya hampir sama. Kalau misalkan pembayaran beban ya, nah itu sudah ada, ataupun penagihan piutang. Nah, penagihan piutang, maka kalau transaksi itu, sepanjang transaksi itu ada hubungannya antara kantor pusat dengan kantor cabang, maka rekeningnya ditambah dengan rekening koran kantor cabang itu ada di kantor pusat, dan di kantor cabang ditambah dengan rekening koran kantor pusat. Kemudian masalah-masalah khusus yang terjadi antara hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Ini ada beberapa masalah khusus. Nah, misalkan bagaimana kalau misalkan kantor cabangnya ada di luar negeri. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau pada saat pengiriman barang tadi dinota di atas harga pokok. Nah, tadi kalau yang sudah kita pelajari di awal itu kan pengiriman barang dinota sesuai dengan harga pokok ya. Tapi kalau sekarang masalah muncul apabila pengiriman barang ke cabang dinota di atas harga pokok. Nah, itu bagaimana nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah pengiriman aktiva antar cabang atas perintah kantor pusat. Nah, misalkan begini. Ini contohnya misalkan kantor pusatnya di Semarang. Kantor cabangnya ada misalkan di Demak, kemudian di Kudus misalkan. Nah, ini ada perintah dari kantor pusat yang ada di Semarang memerintahkan ke kantor cabang Demak untuk mengirimkan barang ke kantor cabang Kudus. Jadi ada transaksi pengiriman barang antar cabang tetapi atas perintah kantor pusat. Nah, nanti bagaimana jurnalnya ya. Nah, ini. Yang pertama, apabila pengiriman ke kantor cabang dinota di atas harga pokoknya, maka nanti ada kelebihan, ada selisih ya. Nah, selisih itu dicatat dalam rekening cadangan. Di rekening cadangan kelebihan harga atau laba kotor yang belum direalisasi. Jadi di situ. Jadi kalau seandainya ada pengiriman barang ke kantor cabang dinota di atas harga pokoknya, maka ada selisih. Nah, selisihnya itu dicatat dalam cadangan kelebihan harga atau laba kotor yang belum direalisir atau realisasi. Jadi pada saat mengirim barang, maka kantor pusat itu akan mencatat misalkan dengan sistem fisik ya atau peridik ya, maka jurnalnya adalah rekening koran kantor cabang. Kemudian pada pengiriman barang, ini barang ya bukan cabang ya. Ini pengiriman barang. Jadi pengiriman barang ke kantor cabang. Nah, selisihnya tadi dimasukkan dalam cadangan kelebihan harga. Nah, kemudian kalau dengan sistem perpetual, maka pengiriman barang ke kantor cabang tadi di jurnal dalam rekening persediaan barang dagangan. Begitu. Jadi selisihnya itu dimasukkan dalam rekening cadangan kelebihan harga ya. Kemudian apabila
kantor cabang itu tidak mengetahui, kantor cabang tidak akan mengetahui apa kalau harga nota yang dibebankan oleh kantor pusat itu sudah di atas harga pokok. Maka karena tidak mengetahui kan kantor cabang itu akan mencatat sebesar harga nota yang diterima ya. Maka karena tidak mengetahui maka yang diketahui yaitu harganya sebesar yang dinota. Maka di kantor cabang mencatat pengiriman barang dari kantor pusat misalkan dengan sistem fisik, maka jurnalnya adalah pengiriman barang dari kantor pusat pada rekening koran kantor pusat. Nah, kalau dengan periodik maka jurnalnya adalah tadi diganti dengan persediaan barang dagangan. Nah, ini karena memang dia kantor cabang itu hanya menerima ya sebesar nota itu. Dia tidak mengetahui sebenarnya harganya sebenarnya berapa sih. Nah gitu ya. Kemudian agar laporan keuangan antara kantor pusat, nah ini karena tadi kan ada selisih. Nah, supaya laporan keuangan antara kantor pusat dengan kantor di laporan keuangan konsolidasi itu memberikan informasi yang sesungguhnya ya, maka maka cadangan kelebihan harga tadi diperlakukan sebagai penambah laba dari kantor cabang. Nah, tadi digunakan untuk menambah laba, maka jurnalnya adalah cadangan kelebihan harga pada rugi laba kantor cabang. Tadi kan cadangan kelebihan harga pada saat muncul di transaksi ada di sebelah kredit, maka untuk menunjukkan saldo yang sama ya antara pusat dengan cabang, maka ditutup cadangan kelebihan harga tadi ditutup, caranya ya di jurnal di sebelah debit. Kemudian yang kedua, pengiriman kas antar kantor cabang. Nah, di sini kan kalau seandainya pengiriman kas antar kantor cabang, misalkan kantor cabangnya di Demak tadi misalkan ya, kemudian dikirim ke misalkan dengan yang kedua kantor cabangnya di Kudus. Misalkan ada perintah dari kantor pusat Semarang memerintahkan untuk kantor cabang Demak mengirim kas ke kantor cabang Kudus, maka jurnalnya harus kita bedakan antara kantor cabang si pengirim, kantor cabang si penerima, dan kantor pusat. Itu jurnalnya berbeda. Masing-masing membuat jurnal ya. Untuk kantor cabang pengirim, jurnalnya adalah rekening koran kantor pusat, ya, kemudian pada kas. Kemudian kantor cabang penerima kas pada rekening koran kantor pusat. Jadi di sini seolah-olah walaupun yang mengirim adalah kantor cabang, tetapi di kantor cabang menerima kas itu seolah-olah transaksi itu terjadi antara kantor pusat dengan kantor cabang. Begitu, makanya di jurnal rekening koran kantor pusat pada kas. Gitu ya. Kemudian di kantor pusat itu jurnalnya adalah rekening koran kantor cabang si penerima pada rekening koran kantor cabang pengirim. Itu di kantor pusat. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah pengiriman barang dagangan. Kalau yang tadi adalah pengiriman kas antar cabang. Kalau sekarang pengiriman barang dagangan antar cabang. Tadi sama ya, cabangnya di Demak dan Kudus misalkan. Maka di cabang pengirim, itu di cabang Demak, akan mengirim dengan jurnal rekening koran kantor pusat. Nah, seolah-olah kan dia transaksi dengan kantor pusat ya. Kemudian pada kas, pada pengiriman barang dari kantor pusat, kalau seandainya ada beban angkut maka beban angkut. Kemudian cabang penerima maka jurnalnya seperti itu. Jadi pengiriman barang dari kantor pusat. Jadi dia seolah-olah menerima untuk di cabang penerima seolah-olah menerima barang dari kantor pusat. Kemudian di kantor pusat maka di situ di jurnal rekening koran kantor cabang si penerima, kemudian ada rekening koran kantor cabang pengirim ya. Jadi di situ ini kurang tambah cabang ini cabang pengirim. Ini ada ralat ya. Jadi ada cabang pengirim. Jadi harus kita bedakan kalau misalkan di sini
Kalau transaksi itu hanya terjadi di antara kantor pusat dengan kantor cabang, maka itu hanya transaksi satu ya. Jadi nanti di kantor pusat mencatat rekening koran kantor cabang X, dan nanti di kantor cabang hanya mencatat rekening koran kantor pusat. Nah itu. Tapi kalau transaksi itu antar cabang, baik transaksi pengiriman kas ataupun transaksi pengiriman barang dagangan, maka di kantor cabang seolah-olah transaksi itu dia melakukan transaksi dengan kantor pusat, walaupun dia ngirimnya ke kantor cabang ya. Kemudian di kantor pusat nanti jurnalnya itu nanti dimutarkan nama rekening koran kantor cabang si penerima dengan rekening koran kantor cabang si pengirim, supaya nanti bisa sama ya. Kemudian di sini ada tugas ya, di sini ada transaksi, beberapa transaksi dari nomor A sampai dengan I. Nah, nanti silakan dikerjakan. Dan nanti dikerjakan dan dikumpulkan di forum Siakat kolom komentar ya. Demikian penjelasan mengenai hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.